Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Akhtiyat, kelas 12.1 absen 3 dari kelompok 1, dan di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Langsung saja, apa itu topologi jaringan? Topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda atau perangkat lain. Ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Yang pertama adalah topologi yang menggunakan kabel, dan yang kedua adalah topologi yang nirkabel atau wireless. Untuk topologi yang menggunakan kabel sendiri ada 4 macam, yaitu topologi star, topologi ring, topologi bus, dan topologi mesh. Yang pertama adalah topologi star. Dalam topologi star sendiri, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat yang bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Untuk topologi star memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, di mana manfaat utama topologi ini yaitu jika salah satu komputer gagal atau ada kabel putus, komputer lain tidak akan terpengaruh karena setiap komputer memiliki koneksi kabel tersendiri. Namun, selain keuntungan, juga ada kelemahan. Pada topologi star, jika hub pusat atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer di titik pusat itu akan terpengaruh. Dan ini merupakan kegagalan satu titik. Jika ini terjadi, maka seluruh jaringan akan mati. Yang selanjutnya adalah topologi ring. Topologi ring sendiri adalah bentuk jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk lingkaran atau cincin. Jadi setiap komputer di cincin ini tepatnya memiliki 2 tetangga. Untuk keperluan komunikasi, setiap pengiriman paket data dikirim di sekitar ring sampai mencapai tujuan akhir. Sekarang, topologi semacam ini sudah sangat tua dan jarang digunakan. Topologi ring ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana keuntungan dari topologi ring adalah mudah untuk menginstal dan mudah untuk memecahkan masalah. Sementara untuk kelemahannya adalah dari topologi ini, jika hanya satu komputer yang mati atau jika ada kerusakan pada kabel, maka semua aliran data akan terganggu. Selanjutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah teknologi yang sangat tua dan seperti topologi cincin atau ring, tidak banyak digunakan saat ini. Topologi ini adalah jenis pengaturan jaringan di mana masing-masing komputer dan perangkat jaringan terhubung ke kabel tunggal atau kabel yang disebut koaksial. Nah, komputer-komputer ini terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut BNC atau juga dikenal sebagai konektor T atau terminator. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan topologi bus sendiri adalah ia cukup murah dan juga mudah untuk diimplementasikan. Namun kekurangan dari topologi bus sendiri adalah mengharuskan kabel dipasang di kedua ujungnya dengan menggunakan terminator agar pengaturan ini tetap operasional. Tidak boleh ada koneksi terbuka, termasuk ujung yang menempel pada komputer. Jadi jika komputer dilepas atau terminator longgar atau hilang, kemudian kabel akan terbuka dan data akan terpantul kembali, dan pantulan ini dikenal sebagai pantulan sinyal, dan jika ini terjadi maka aliran data akan terganggu. Selanjutnya adalah topologi mesh. Nah, dalam topologi mesh sendiri, setiap komputer di jaringan terhubung ke setiap komputer lain di jaringan. Jadi dengan memiliki begitu banyak koneksi, ia menangani kegagalan dengan sangat baik. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh sendiri yaitu kelebihan dari topologi mesh, dia dapat menciptakan tingkat redundansi yang tinggi karena jika satu atau lebih koneksi gagal, komputer masih akan saling berkomunikasi. Namun karena jumlah kabel dan kartu jaringannya harus digunakan, topologi mesh bisa sangat mahal. Jadi jarang digunakan pada jaringan area lokal atau LAN. Ada juga yang menggunakannya, terutama pada jaringan area luas seperti internet. Bahkan, internet adalah contoh yang baik dari topologi mesh karena internet dibuat dari banyak router di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain untuk merutekan data ke tujuan yang dituju. Jadi bahkan jika beberapa router rusak, data akan dialihkan menggunakan jalur yang berbeda untuk akhirnya mencapai tujuan mereka. Sekarang kita akan membahas topologi nirkabel atau wireless. Ada 3 macam topologi nirkabel atau wireless. Yang pertama adalah topologi wireless infrastructure, yang kedua adalah topologi ad hoc, dan yang terakhir adalah topologi wireless mesh. Yang pertama-tama adalah topologi wireless infrastructure.
Topologi ini menggunakan kombinasi perangkat kabel dan nirkabel, sangat mirip dengan topologi star di mana Anda memiliki perangkat kabel seperti komputer di sini terhubung dengan PC ke switch, dan Anda juga memiliki akses point nirkabel yang juga terhubung dengan kabel ke switch yang sama, sehingga perangkat nirkabel seperti laptop, tablet, ponsel, dan lain-lain dapat terhubung secara nirkabel ke jaringan karena akses point nirkabel bertindak seperti jembatan antar jaringan kabel dan jaringan kabel. Nah, topologi wireless infrastruktur ini juga tidak terbatas pada satu titik akses nirkabel saja. Bahkan Anda dapat memiliki beberapa jalur akses nirkabel jika Anda menginginkannya. Hanya tergantung pada kebutuhan jaringan. Topologi wireless selanjutnya adalah topologi ad hoc. Topologi nirkabel ini sangat sederhana karena tidak mengandalkan infrastruktur apapun seperti kabel, router, server, atau akses point nirkabel. Semua perangkat dalam jaringan ad hoc terhubung secara nirkabel ke perangkat lain dalam jaringan peer-to-peer yang sederhana. Perangkat langsung terhubung satu sama lain tanpa menggunakan perangkat terpusat seperti router, wifi, atau akses point. Dan karena mereka langsung mengakses satu sama lain tanpa server atau router, setiap perangkat bertanggung jawab atas keamanan dan isinya sendiri. Topologi ad hoc digunakan untuk pengaturan yang cepat, untuk jaringan kabel dengan cepat, atau perangkat dapat berbagi data tanpa perlu jaringan nirkabel yang ada. Yang terakhir adalah topologi mesh nirkabel. Topologi mesh nirkabel ini hampir sama dengan topologi mesh kabel, di mana perangkat saling berhubungan satu sama lain, tetapi dengan pengecualian bahwa mereka saling berhubungan secara nirkabel. Jadi misalnya, katakanlah Anda ingin menggunakan beberapa akses point nirkabel, semua melewati gedung, sehingga perangkat nirkabel yang berada di area yang berbeda dapat mengakses internet. Jadi biasanya Anda akan memiliki modem yang membawa internet ke dalam gedung. Dan kemudian Anda juga akan memiliki switch yang terhubung ke modem, dan kemudian Anda akan menghubungkan setiap akses point kabel dengan kabel ke switch. Jadi dengan melakukan dengan cara ini membutuhkan kabel ekstra dan juga akan membutuhkan waktu ekstra untuk memasangkan kabel ke seluruh bangunan. Jadi ini akan lebih mahal dan lebih memakan waktu. Nah, namun dengan menggunakan topologi mesh nirkabel akan mirip dengan pengaturan awal, tetapi tanpa perlu kabel tambahan. Dalam topologi mesh nirkabel, setiap akses point nirkabel akan berbicara dengan akses point nirkabel lainnya untuk membuat koneksi internet tanpa batas agar perangkat nirkabel dapat terhubung. Jadi dengan laptop ini di sini ingin mengakses internet, ia akan terhubung ke akses point nirkabel terdekat. Dan kemudian akses point ini akan menyampaikan koneksi ke akses point berikutnya, dan kemudian yang berikutnya, dan akhirnya menemukan jalan kembali ke modem. Jadi tidak perlu akses point mana yang terhubung dengan Anda akan tetap memiliki akses internet karena semua akses point berkomunikasi konstan satu sama lain dengan modem. Dan bahkan jika satu atau lebih akses point akan gagal, itu tidak masalah karena jalur lain akan mengubah rute data. Jadi topologi nirkabel dapat diandalkan karena koneksi internet tersebar di banyak akses point nirkabel. Semuanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.